Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi pada video lanjutan yang kedua kemarin. Nah, pada video yang kedua kita telah berhasil membuat halaman login ya, menggunakan template dari admin LTE. Nah, pada video kali ini kita akan coba membuat fungsi dari halaman login ini. Jadi ketika saat username dan password kita input, kemudian kita lakukan login, kemudian dia masuk ke halaman dashboard. Nah, caranya teman-teman, kita harus membuat database dulu ya teman-teman di sini. Jadi misalnya di sini saya buat nama database-nya adalah DB Bicycle. Kemudian di dalam DB Bicycle ini ada satu tabel, saya buat namanya adalah admin. Nah, di dalam admin ini ada beberapa field, ada ID admin, ada username, kemudian ada password, ada nama, ada level. Nah, jadi ini tipe datanya. Untuk level ini saya buat tipe datanya adalah enum. Jadi dia nanti terdiri atas dua user, ada admin, ada user itu sendiri. Nah, ini ya seperti ini. Oke, jadi teman-teman nanti silahkan sesuaikan dengan database-nya seperti ini. Oke, kemudian setelah kita berhasil membuat struktur tabelnya, sekarang kita kembali lagi ke halaman folder kita yang ada di htdoc. Jadi ini kalau kita lihat strukturnya seperti ini. Nah, di dalam config ini, ini nanti akan kita buat sebuah file koneksi yang dimana fungsinya adalah nanti untuk membaca database yang telah kita buat tadi. Oke, silakan buka subline-nya. Sekarang kita buat sebuah file namanya adalah koneksi.php. Kemudian bisa kita save csum htdoc. Kemudian kita cari ini, kita masukkan di sini. Oke, jangan lupa di sini .php, baru sini juga .php. Oke, save. Oke, nah jadi ini. Nah, selanjutnya teman-teman, jangan lupa kita di sini akan membuat file koneksinya ya. Jadi di sini kita buat komentar dulu ya, konfigurasi database-nya seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat hostnya ya. Jadi variabelnya kita buat saja namanya host, karena kita hostnya adalah masih apa namanya, localhost teman-teman. Di localhost. Oke, kemudian kita buat username. Untuk username-nya ini kita default-nya adalah root ya. Kemudian lagi ada di sini password. Nah, untuk password ini kita kosongkan. Baru di sini adalah database. Nama database tadi kita buat adalah DB Bicycle ya. Bentar, kita lihat dulu. DB Bicycle. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat di sini sebuah apa namanya, fungsi lagi. Ada file koneksi. Jadi ini nanti untuk yang membaca MySQL ya. MySQL connect. Oke. Baru di sini host, kemudian ada username, kemudian di sini ada password, kemudian ada database. Oke, ini kita buat fungsinya if. Ini untuk apa namanya, mengecek itu ya, apakah nanti sudah terkoneksi atau belum gitu. Oke,
Nah, baru di sini kita kasih echo-nya database terhubung, itu saja ya, terhubung itu ya. Kemudian else database error misalnya. Oke, sekarang kita simpan. Sekarang kita coba jalankan ya ini teman-teman. Caranya coba saya buat di sini di sini koneksi. Oke, ini masih error. Koneksi online 10. Oke, ini harusnya ini ya. Koneksi online 10. Oh iya nih, sorry. Harusnya itu ada titik komanya. Oke. Nah, jadi ini database terhubung. Oke, jadi ini sudah terhubung ya teman-teman. Oke, sekarang fungsi ini belum bisa ya. Ada lagi yang perlu kita buat, sebuah file PHP lagi untuk mengecek loginnya gitu ya. Nah, ini kita new file lagi, namanya kita buat check login. Kemudian kita save, kita buat phpk ini. Nah, kemudian ini codingnya saya copy saja biar cepat. Oke, teman-teman bisa ikuti ya nih. Jadi ini nanti dia akan membaca file koneksi tadi ini. Jadi kita harus include ya, include. Nah, di sini dia akan membaca nanti. Jadi POS itu ya, teknik untuk mendapatkan data, mengambil data itu kita menggunakan tekniknya POS, yang dimana adalah nanti username dan password yang diambilnya. Jadi ini ada struktur query-nya. Jadi ini dia akan memilih nama tabelnya adalah admin ya, kita buat tadi, kemudian username dan passwordnya. Oke, jadi ini levelnya di sini. Jadi ini akan membaca nama dan levelnya. Misalnya kalau dia levelnya admin, itu dia nanti akan diarahkan ke foldernya admin yang nama adalah home.php. Nah, kalau misalnya dia tamu atau user biasa, dia nanti ada lagi folder namanya guest ini ya, form gitu. Tapi kalau dia error nih, tidak ditemukan, nanti dia akan reload lagi ke halaman indeksnya, yaitu halaman loginnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, nanti bisa diikuti saja. Oke, setelah ini berhasil, kita perlu sedikit konfigurasi di indeks ini ya, di halaman loginnya ini. Jadi dia harus dibaca dulu variabelnya ini. Oke, nah ini teman-teman, kemudian kita pilih yang ini ya, metodenya adalah post. Kemudian di action ini bisa teman-teman pilih conf tadi ya, slice check login. Nanti dia akan membaca filenya itu gitu. Oke, kemudian untuk tipe ini bisa kita pilih teks saja, username-nya nih, tipenya teks. Kalau yang password tipenya. Oke, kemudian di sini bisa kita tambahkan name, username. Oke, kemudian di sini kita tambahkan require ini ya. Oke, kemudian di sini kita buat name, kemudian password. Kemudian di sini require. Oke. Kemudian di button nih, di submit ini tipenya adalah submit.
Kemudian kita buat juga di sini name namanya adalah log. Di sini tadi ya log. Nah ini ya. Terserah sih mau apa, login juga boleh. Namun di sini bisa kita ganti ke login. Nah seperti ini. Kita simpan. Oke, sekarang kita coba jalankan sesuai yang kita input ya. Nah setelah dibuat ini jangan lupa di input. Nah ini kebetulan saya sudah input, username-nya adalah ini, kemudian passwordnya ini kenapa terdiri dari apa namanya karakter dan huruf ini. Jadi ini sudah menggunakan teknik MD5 ya. Oke, sekarang kita coba. Oke, ini berhasil ya. Anda berhasil login sebagai admin. Nah ini, jadi ini sudah berhasil ya teman-teman, karena dia akan lari ke admin/home gitu ya. Oke teman-teman, nah jadi ini kita sudah berhasil membuat halaman login dengan memasukkan username dan password. Kemudian tadi sudah berhasil login ke halaman adminnya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.